Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Alwi. Saya dari jurusan Ahwalus Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelumnya di sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat video untuk pelajaran psikologi dakwah yang diampu oleh dosen kami atau guru kami, Bu Femi. Sebelumnya di sini kami disuruh untuk menjelaskan beberapa tentang personal branding pendakwah. Jadi sebelum menjelaskan ke sana, saya akan menjelaskan apa itu personal branding. Jadi personal branding itu proses pembentukan persepsi publik terhadap masyarakat yang dimiliki seseorang. Lalu ada beberapa, yang pertama yaitu kepribadian, kemampuan, serta nilai dan persepsi yang ditimbulkan secara individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu seorang kiai atau seorang pendakwah lah, bisa disebut seorang pendakwah yang sangat saya hormati dan saya ikuti dari sebelum saya sebelum saya kuliah atau dari saya pas zaman mondok. Jadi ada beliau itu kiai dari Jawa yang bernama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang sering disebut dengan nama Gus Baha. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang personal branding beliau, di sini saya akan menjelaskan siapa sih Gus Baha itu, atau siapa sih Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan biodata beliau. Yang pertama yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang disebut dengan Gus Baha. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Nur Salim dan Hajah Yohanis Nur Salim, pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Keragen, Narukan, Rembang. Kiai Haji Nur Salim ini adalah murid dari Kiai Haji Arwani Kudus, atau kiai besar atau ulama besar dari Kudus, yang mempunyai pondok pesantren Pondok Tahfidz Jambul Quran, pondok Al-Quran. Dan Kiai Haji Abdul Salam juga salah satunya, beliau dari ayahanda Gus Baha ini, yaitu adalah Kiai Haji Abdul Salam dari Kajen atau Pati. Lalu beliau ini, Gus Baha ini, belajar dengan ayahnya dan juga berguru kepada salah satu almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Gus Baha ini orangnya itu sangat digemari banyak santri, sehingga terutama santri-santri ulama Jawa ya, terutama santri-santri ulama Jawa. Jadi beliau ini sangat sering berceramah atau berdakwah dengan menggunakan bahasa Jawa. Rata-rata beliau ini orang Jawa sih yang tahu biasanya ya. Lalu Gus Baha ini ilmunya sangat luas dengan menjadi modal berdakwah Islam wasatiyah. Jadi Islam wasatiyah itu Islam yang moderasi, tidak lepas dari peran seorang ulama dari pesantren. Dengan demikian di Indonesia juga udah banyak sebenarnya ulama-ulama yang lulusan dari pondok pesantren yang sangat mumpuni dalam dakwah Islam moderasi atau Islam wasatiyah. Salah satunya ulama sekarang yang digemari dalam dakwah Islam wasatiyah yaitu adalah beliau tadi yang sebelum saya jelaskan biodatanya, itu seorang Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang kita sebut namanya Gus Baha. Jadi Gus Baha ini sebenarnya bagi anak-anak pondok pesantren yang di Jawa khususnya, mungkin beliau ini ceramah yang sangat cocok lah untuk anak-anak pondok, terutama pondok-pondok di Jawa. Lalu beliau ini sering banget
menjelaskan tentang masalah ilmu fikih, tasawuf atau Al-Qur'an, tafsir juga, dan secara ilmu tajwid, asbabun nuzul, nasikh, mansukh, makiyah dan madaniyah, dan banyak lain ilmu-ilmunya. Bahkan disebutkan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan bahwa untuk menguraikan Al-Quran diperlukan 80 cabang ilmu, atau yang disebut ulumul Quran, atau dengan arti ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sangat-sangat susah atau sangat-sangat tidak sederhana menjadi pendakwah yang moderat seperti Gus Baha. Gus Baha juga seorang seorang hafidh atau seorang hafidh. Beliau juga seorang hafidh, seorang pentokoh agama. Beliau juga guru tafsir, bahasa Arab, tasawuf, ilmu tajwid, maupun asbabun nuzul dan nasikh, mansukh, dan juga makaniyah dan madaniyah, dan juga banyak hal yang lainnya. Jadi Gus Baha ini Gus Baha ini sebelumnya saya menjelaskan tentang biodata Gus Baha, yaitu beliau itu lahir pada 1970 dan memulai karirnya atau memulai pengembaraan ilmiahnya itu pada tahun 2003. Gus Baha ini orang-orang yang sangat sederhana, dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Beliau tinggal juga di pelosok Jawa. Beliau ini punya penggemar juga sebenarnya, yaitu yang disebut muhibbin atau seorang pencinta Gus Baha. Gus Baha ini termasuk ulama besar dari Nahdlatul Ulama yang sekarang menjabat sebagai Rois Am atau Rois Syariah dari Nahdlatul Ulama ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang dakwah, cara dakwah yang biasanya Gus Baha uraikan atau jelaskan kepada publik. Jadi kualitas keilmuan dan bagaimana cara tolak ukuran dengan apa yang beliau sampaikan itu menjadi suasana majelis yang sangat menyenangkan atau sangat enak lah biasanya. Saya juga sebenarnya beberapa kali sering hadir ke pengajian beliau di Jawa. Biasanya beliau sering ngisi pengajian di Jawa. Lalu dengan pertimbangan tersebut beliau adalah juga ilmu tafsir juga tadi, dengan pengetahuan tentang Al-Quran yang sangat-sangat banyak. Lembaga-lembaga tafsir juga beliau menciptakan buku-buku beliau, yang dimana buku-bukunya juga tentang tafsir Al-Quran juga. Dan pendakwah, atau biasanya sih beliau sangat jarang disebut dengan pendakwah. Biasanya beliau sering disebut itu sebagai ulama, orang-orang alim, orang-orang yang mengerti ilmu lah cara gampangnya. Cara beliau berceramah, mungkin bagi masyarakat umum pemaparan atau penyampaian yang disampaikan oleh Gus Baha mungkin terlihat bikin pusing. Namun dengan cara Gus Baha menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, pembahasan keilmuan kelas tinggi pun jadi gampang mengerti untuk masyarakat umum. Gampang ditangkap lah penjelasan beliau oleh orang-orang awam seperti kita. Gus Baha ini menjadi sosok dambaan masyarakat muslim di Indonesia. Ia menampilkan kesan Islam yang sederhana, rileks, dan sangat mudah. Hal itu bisa dilihat dari beberapa ceramah beliau yang diunggah di akun media sosial di YouTube, Instagram maupun Facebook. Jadi beliau itu sangat sering berceramah di depan publik itu menggunakan bahasa Jawa, karena pendengar beliau itu rata-rata santri-santri Jawa. Namun zaman sekarang kan media sosial kan sangat berkembang ya. Namun ada beberapa yang di-upload di YouTube, di Instagram atau di Facebook dengan ada subtitle dengan bahasa Indonesia lah. Sekarang beberapa sudah banyak yang beliau sampaikan. Lalu orang-orang ini yang menyimak pengajian Gus Baha cenderung santai dan terlihat riang dan gembira.
pendengar menjadi lebih mudah memahami isi ceramah beliau bahwa Islam itu yang dianutnya itu sangat mudah dan tidak sangat mempersulit diri. Kita juga nggak heran seringkali Gus Bah menyampaikan bahwa orang yang beragama itu harus bahagia, harus senang, pokoknya harus bebas lah, tidak sangat tidak mempersulit diri lah. Sangat heran juga kalau orang yang mengaku memiliki nama Tuhan namun hidupnya penuh dengan emosi dan sangat sering kecewa. Itulah sebabnya di setiap majlis beliau selalu terdengar tawa bahagia dari para jamaah yang hadir. Selain itu, Gus Bah juga memiliki pandangan dari perspektif tafsir dan ilmu fikih yang sangat unik dan sangat gampang. Dalam ceramahnya contohnya beliau juga pernah mengatakan bahwa boros itu enggak selalu menjadi hal yang buruk atau disukai setan. Pada keadaan tertentu boros itu bisa menjadi ladang kebaikan jika diniatkan sebagai upaya untuk memberikan sebagian rezeki kepada orang lain. Jadi itu gini misalnya. Mungkin kita punya banyak uang beberapa gitu. Terus kita ingin memenuhi kebutuhan yang berlebihan. Mungkin cara pandang orang lain atau cara pandang orang yang gampang orang lain pikirkan itu boros nggak boleh, boros itu kayak gini nggak boleh. Namun Gus Bah menjelaskan jika diniatkan sebagai memberikan sedekah kepada orang lain itu juga sebagai ladang kebaikan. Dengan materi-materi yang berbobot beliau, yaitu pada ceramahnya Gus Bah juga pernah menjelaskan betapa pentingnya bagi para ustadz atau para penceramah atau tokoh-tokoh agama yang lain atau para ulama atau siapapun untuk memperkaya diri. Jadi maksud untuk memperkaya diri itu gini, jika kita memperkaya diri, misalnya contoh sebagai ustadz atau penceramah atau ulama dalam keadaan memperkaya diri itu ada maksud. Jadi memperkaya diri itu kita itu misalnya diundang sama orang atau sama siapapun dalam pengajian. Jadi kita itu nggak perlu mengharapkan amplop atau dalam pengajian ataupun uang lah yang diberikan kepada orang lain. Takutnya kalau misalnya kita diundang ke pengajian orang lain lalu niat kita beda untuk mengharapkan amplop, jadi itu jadi hal yang sangat kecewa atau buruk bagi diri sendirilah. Makanya Gus Bah menjelaskan jadi ustadz itu atau penceramah itu harus memperkaya diri supaya itu kita tidak mengharapkan amplop atau bisyarah lah pada saat kita ceramah. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadikan para pendengar beliau ataupun yang sering mengaji dengan beliau itu bertahan dan setia mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Gus Bah. Dengan kalimat yang khas Gus Bah sering ungkapkan itu gini, ini penting saya utarakan. Beliau selalu bilang seperti itu, ciri khas Gus Bah yang mampu membuat penonton atau para jamaah-jamaah yang biasa datang ke beliau itu sudah paham hal yang harus yang dibicarakan Gus Bah itu biasanya menjadi guyonan untuk pengajian. Lalu karena kebanyakan orang menyukai ceramah beliau tidak sedikit. Mungkin sekarang banyak juga ceramah-ceramah beliau yang ada di video di YouTube atau di Facebook, Instagram dan yang lain-lain. Dan sekarang lebih mudah karena ada subtitlenya. Mungkin nanti saya akan memberikan potongan video tentang ceramah atau gaya beliau untuk penceramah Gus Bah dalam beberapa video dalam beberapa menit lah kemudian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang personal branding ini dalam tugas psikologi dakwah. Mungkin sebelumnya saya memohon maaf jika penjelasan kurang jelas atau audio kurang jelas. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya mengupload video ini malam hari. Mungkin takut ganggu orang tidur atau apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Saya Muhammad Taufiq Alwi dari Prodi Ahwal Sasya.
dengan sebesar-besarnya saya minta maaf jika banyak kekurangan. Saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu enggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang baik. Kamu enggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu enggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada